Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, yakni penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design. Nah, baik, untuk materinya saya serahkan kepada Saudari Lina untuk memaparkan penilaian dan evaluasi dalam UPD dalam aspek berempati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang empati. Empati merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mental psikis individu untuk memahami sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, pengidentifikasian diri sesuai dengan keadaan atau kondisi individu yang tengah dihadapi tanpa kehilangan kontrol diri terlalu hanyut akan suasana permasalahan individu atau kelompok lain. Empati dalam pendidikan sangat penting dimiliki karena hal ini sebagai bukti bahwa peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan persekolahan. Tingkat empati pada setiap peserta didik berbeda tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan SIL 2018, empati dan sikap prososial individu berhubungan dengan sikap dari individu dan hal-hal bersifat kontekstual. Faktor yang berhubungan dengan individu yaitu kepribadian, self-esteem, self-efficacy, regulasi emosi, pengetahuan, moralitas, dan situasi. Sedangkan faktor empati yang bersifat kontekstual berupa gender, orang tua, lingkungan, teman sebaya, sekolah, budaya, dan agresi. Aspek kemampuan berempati yang pertama, dalam understanding by design, aspek kemampuan berempati dapat menjadi bagian penting dari penilaian dan evaluasi pemahaman. Yang kedua, kemampuan berempati mencakup kemampuan untuk memahami dan juga merasakan perasaan, pikiran, dan juga pengalaman orang lain. Dan yang terakhir, pada aspek ini, peserta didik dikatakan memahami ketika dapat berempati dengan memahami secara sensitif apa yang dipikirkan oleh orang lain. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang kemampuan berempati. Kemampuan berempati merupakan kemampuan dapat memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain, serta membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Adapun aspek kemampuan berempati, jadi ada 5 aspek kemampuan berempati. Yang pertama sensitif, yang kedua terbuka, yang ketiga reseptif, yang keempat perseptif, yang kelima taktis. 5 kriteria atau aspek dalam kemampuan berempati dan tujuannya. Yang pertama sensitif, dengan tujuan peserta didik mampu mendeteksi dan merespon perasaan orang lain dengan empati. Yang kedua terbuka, peserta didik mampu terbuka terhadap perbedaan dan keberagaman pengalaman orang lain. Yang ketiga kriteria reseptif, dengan tujuan peserta didik mampu menerima perasaan dan pengalaman orang lain tanpa menghakimi. Yang keempat perseptif, peserta didik mampu menginterpretasikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau sinyal non-verbal lainnya yang mengungkapkan perasaan orang lain. Yang berikutnya taktis, tujuannya peserta didik mampu bijaksana dalam merespon perasaan orang lain dan juga mampu dalam menyampaikan dukungan atau empati
dengan cara yang tidak menyinggung ataupun merendahkan orang lain. Baik, yang pertama, kriteria sensitif. Menurut KBBI, sensitif mempunyai arti cepat, menerima rangsangan atau peka. Sensitif kaitannya dengan kemampuan berempati ialah peserta didik peka terhadap permasalahan dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini dibangun berdasarkan kesadaran diri. Adanya kemauan dalam diri peserta didik untuk peka terhadap perasaan orang lain. Berikut adalah rubrik sensitif untuk aspek sensitif. Yang pertama diberikan skor 1 jika peserta didik tidak menunjukkan perhatian atau kepekaan terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Diberikan skor 2 jika peserta didik mulai menunjukkan perhatian atau kepekaan terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Diberikan skor 3 jika peserta didik kadang-kadang menunjukkan perhatian atau kepekaan terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Diberikan skor 4 jika peserta didik selalu menunjukkan perhatian atau kepekaan terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sugeng. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan daripada Triska mengenai aspek berempati dalam pemahaman itu adalah terbuka. Menurut KBBI, sifat terbuka merupakan perasaan seseorang yaitu dapat menerima pendapat orang lain, toleransi terhadap sesama. Contohnya, peserta didik yang membuang sampah sembarangan, kemudian dinasehati oleh guru untuk membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik bersikap tidak melawan, namun menyesali perbuatannya, serta tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, aspek terbuka ini diberi skor 1 jika peserta didik tidak menunjukkan sikap terbuka dan menerima pendapat orang lain. Nah, pada skor 2, peserta didik mulai menunjukkan sikap terbuka dan menerima pendapat orang lain. Diberi skor 3 ketika peserta didik kadang-kadang menunjukkan sikap terbuka dan menerima pendapat orang lain. Dan diberi skor 4 jika peserta didik selalu menunjukkan sikap terbuka dan menerima pendapat orang lain. Nah, selanjutnya reseptif. Reseptif merupakan kemampuan menerima dan memahami pesan yang disampaikan orang lain. Dalam kata lain, tanggap terhadap pendapat orang lain. Kaitannya terhadap kemampuan berempati adalah peserta didik tanggap terhadap anjuran orang lain, yakni pada saat mereka mendengarkan dan mengikuti instruksi untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Maka peserta didik menerapkannya dengan cara tanggap sosial, seperti bisa berbagi dan mau menolong orang yang terkena musibah. Nah, ini berikut adalah rubrik penilaian terkait aspek reseptif. Diberi skor 1 jika peserta didik tidak menunjukkan respon terhadap pengalaman atau pendapat orang lain. Skor 2, peserta didik mulai menunjukkan respon terhadap pengalaman atau pendapat orang lain. Yang ketiga, peserta didik kadang-kadang menunjukkan respon terhadap pengalaman atau pendapat orang lain. Dan diberi skor 4 jika peserta didik selalu menunjukkan respon terhadap pengalaman atau pendapat orang lain. Nah, selanjutnya yaitu perseptif. Perseptif merupakan kesadaran yang dimiliki peserta didik, di mana mereka dapat mengerti dan cerdik dalam berpikir, serta kesadaran yang penuh terhadap lingkungan sekitar. Dengan kata lain, peserta didik memiliki kesadaran yang tajam dalam melihat, memahami, atau menyadari sesuatu. Nah, berikut adalah rubrik penilaian untuk perseptif. Nah, diberi skor 1 apabila siswa tidak mampu atau tidak tertarik untuk memahami situasi dan pendapat dari sudut pandang orang lain. Diberi skor 2 jika siswa mulai mampu untuk memahami situasi dan pendapat dari sudut pandang orang lain. Diberi skor 3
jika siswa kadang-kadang menunjukkan sikap untuk memahami situasi dan pendapat dari sudut pandang orang lain, dan diberi skor 4 jika selalu menunjukkan sikap untuk memahami situasi dan pendapat dari sudut pandang orang lain. Nah, yang terakhir yaitu adalah taktis. Nah, taktis kaitannya dengan kemampuan berempati ialah peserta didik dengan siasat atau perencanaan yang teliti, di mana peserta didik mampu memahami perspektif orang lain dan menjalani hubungan kuat dengan berfokus pada perasaan dan keadaan orang lain, sehingga mampu menjalani hubungan dengan orang lain. Nah, adapun penilaian untuk aspek taktif diberi skor 1 jika peserta didik tidak menunjukkan respon terhadap pengalaman atau pendapat orang lain. Diberi skor 2 jika mulai menunjukkan respon terhadap pengalaman atau pendapat orang lain. Dan diberi skor 3 jika kadang-kadang menunjukkan respon atau terhadap pendapat orang lain. Dan diberi skor 4 jika selalu menunjukkan respon terhadap pengalaman atau pendapat orang lain. Nah, baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan atau memberikan saran, selanjutnya saran dan pertanyaan tersebut boleh dituliskan di kolom komentar ya. Baik, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.